Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema berjaga dan berdoa. Ya, hidup iman itu bukanlah sebuah event, tetapi sebuah perjalanan. Jadi hidup kita itu adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu yang kita butuhkan adalah stamina. Saudara. Kalau orang tidak punya stamina yang kuat, maka tidak mungkin orang itu bisa berjalan. Sebab perjalanan ini bukan perjalanan yang biasa, tetapi satu perjalanan yang maraton. Sehingga kita perlu stamina. Kita harus juga memahami juga selain stamina, kita juga harus memahami adanya waktu ya di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu berjaga dan berdoa? Karena iblis itu waktu mencoba Yesus, dia berkata bahwa waktu iblis mundur dan dia berkata bahwa dia akan datang kembali pada waktu saat yang tepat. Yang kita ketahui bahwa iblis itu nggak pernah merasa ngantuk, ya, nggak pernah merasa ngantuk, dan juga dia tidak perlu tidur. Karena itu, kalau kita kan perlu tidur. Karena itu kalau malam, kalau kita tidur, jangan lupa kita berdoa. Minta perlindungan Tuhan sebelum tidur. Kita harus berdoa supaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ada dalam naungan darah Yesus, sehingga pada waktu tidur, iblis tidak bisa mengganggu kita juga. Saudara, Alkitab menyingkapkan sebuah keadaan yang suddenly, tiba-tiba tak disangka-sangka terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Yaitu kalau kita baca di dalam Daniel 5 ayat 1 sampai 31, tentu saya nggak baca di sini, tapi saya akan jelaskan yaitu tentang Raja Belsasar. Bagaimana raja ini berpesta pora, saudara. Dia berpesta pora mengadakan perjamuan besar-besaran untuk pembesar-pembesarnya kurang lebih 1.000 orang. Saudara, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur ya, dan di puncak kesenangan yang memabukkan dia memerintahkan tiba-tiba ada satu pikiran liar di dalam yang muncul ya dalam pikirannya, yaitu dia menyuruh untuk membawa perabot-perabot yang dibawa ayahnya, yaitu Nebukadnezar, dari bait suci di Yerusalem, disuruh bawa ke tempat pesta itu. Ini satu pikiran yang liar, yang konyol ya. Bagaimana dia seorang raja, dia akan membawa perkakas-perkakas yang pernah dibawa ayahnya dan ada di bait suci di Yerusalem. Saudara, berupa gelas ya yang terbuat dari emas ya, dan mangkok-mangkok terbuat dari emas yang dibawa ayahnya Nebukadnezar pada waktu itu. Dan para istri dan gundik-gundiknya, mereka minum semua dari perkakas itu. Padahal ini perabot kan sudah sesuatu yang sudah dikuduskan dan secret ya, ada di dalam rumah Allah. Tapi mereka bawa, mereka ambil dan mereka pakai untuk makan, minum ya, dan memuji-muji dewa-dewanya. Pada waktu itu, waktu mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Tampaklah jari-jari tangan manusia yang menulis di dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihatnya. Dan tulisan itu berkata, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Saudara. Ketika raja membaca tulisan itu, raja ini menjadi pucat dan gelisah. Tiba-tiba dia kok melihat ada tangan yang melayang dan menulis Mene Mene Tekel Ufarsin. Ya, raja menjadi gemetar. Akhirnya dia suruh panggil orang pintar, panggil dukun, saudara, yang supaya ada orang yang bisa menafsirkan apa kata-kata itu. Dia menjadi takut dan menjadi gelisah. Dan akhirnya permaisurinya datang. Dia bilang, Raja, gak usah takut. Kita tahu dia menginfokan ada satu orang yang penuh roh dewa, yaitu Daniel,
yang penuh Roh Kudus. Saudara, panggil orang itu untuk bisa menafsirkan. Saudara, dan akhirnya dikatakan, datanglah Daniel ya pada waktu itu. Saudara, dan orang ini dikatakan bahwa nanti aku akan memberi kamu jubah, aku akan memberi kalung emas dan hadiah yang banyak untuk Daniel menafsirkan. Saudara, setelah ditimbang-timbang ya bahwa apa yang dikatakan Daniel, Daniel berkata bahwa tidak usah apa yang kamu katakan itu lupakan saja. Aku akan menerjemahkan. Dan Daniel menafsirkan kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu ngeri sekali, saudara. Kata-kata itu mene, artinya masa pemerintahan Tuhanku telah diakhiri. Terus yang bernama tekel, yaitu artinya bahwa ditimbang-timbang dan raja didapati bahwa ternyata kekuasaan dan keadaan raja itu adalah kurang, ya. Dan dikatakan bahwa kerajaan ini akan dipecahkan, diberikan pada orang Media dan Persia. Saudara, ketika waktu itu ditimbang-timbang keadaan kamu tidak cukup dan maut akan mengintai engkau di waktu engkau mabuk. Saudara, malam itu juga kamu akan gone, ya, kamu akan mati. Malam itu kerajaan Media Persia menyerbu dan malam itu Raja Belshazzar terbunuh mati. Sesuai apa yang diungkapkan oleh Daniel. Saudara, saya pernah membaca satu berita, yaitu di tempat suatu peristiwa di kepolisian. Bagaimana seseorang pada waktu puncak karirnya, tiba-tiba ada kejadian yang dia tidak pernah pikirkan dan dia tidak bisa kendalikan, tapi tiba-tiba seluruh hidupnya berubah. Saudara, cerita tentang kehidupan seperti ini mengajarkan pada kita. Ada orang yang bangkrut sedikit demi sedikit. Ada orang yang mati pelan-pelan. Khususnya pada waktu pandemi COVID, khususnya waktu pandemi COVID Delta ya. Kita dengar banyak cerita. Pagi masih telepon-teleponan, masih WA-WA-an, malamnya gone lewat, saudara. Karena itu Yesus mengajarkan pada kita supaya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita melewati hidup ini bukan satu zona netral ya. Ada kuasa-kuasa jahat yang mengelilingi kita. Bahwa iblis itu tidak pernah tidur, yang mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Di saat kita tidak berjaga-jaga, saat kita tidak berdoa, maka dia akan ambil apa yang bisa dia ambil dari hidup kita. Termasuk roh kita ya, supaya ya akhirnya roh kita mengalami kekeringan. Apa yang salah? Sebagai prajurit, ya, kita ini sebagai dalam perjalanan ini kita berjuang ya seperti seorang prajurit. Seorang prajurit itu tidak bisa tidur seenaknya. Ya, kita lihat bagaimana sebagai seorang prajurit kalau dikatakan bangun harus bangun, tidur dia harus bisa cepat-cepat tidur. Saudara, kita lihat dalam dunia militer itu perlu berjaga-jaga. Harus ada berjaga-jaga karena dikatakan ada yang piket 2 jam ini tidur, ini yang bangun nanti gantian. Pokoknya harus berjaga-jaga. Ada yang piket dan ini di dunia militer. Saudara, kita sebagai orang percaya di dalam perjalanan ini kita juga harus awake. Kita harus juga bangun. Kita harus juga berjaga-jaga. Kita harus berdoa. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di dalam zaman Nuh. Mereka hidupnya kawin, makan, minum. Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan moral di tengah-tengah itu. Kita lihat bagaimana zaman Sodom dan Gomora. Mereka tidak berjaga-jaga. Ya, mereka tidak berdoa. Kita lihat zaman Lot, ya, kita lihat mereka mabuk-mabuk dan
Kita semua tidak tahu kapan waktunya datang. Ketika mabuk, ya dia nggak bangun, maka kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya, orang bangun ya. Kalau kita berjaga-jaga, kalau kita orang yang bangun dari tidur, ya, yang tidak sembarangan hidup kita. Waktu Tuhan datang itu seperti pencuri, kata Alkitab. Memang harinya kita tidak tahu, bulannya kita tidak tahu, tapi kita punya radar. Ada satu kegerakan kalau kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan untuk itu, saudara, kalau kita banyak orang yang takut akan kedatangan Tuhan. Tapi kalau kita siap siaga, kita selalu berjaga-jaga, maka kita tidak akan menjadi takut dan khawatir dan cemas. Saudara, dan oleh karena itu kita harus punya apa? Ketekunan. Ya, untuk kita mempunyai stamina rohani, kita harus punya ketekunan. Ya, ketekunan untuk apa? Ketekunan untuk kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ketekunan untuk kita berdoa, ketekunan kita untuk saat teduh, sampai Tuhan melawat kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita harus bisa melihat kasih Allah, kita harus melihat tujuan Allah. Kenapa sebagian orang biasa ya, dan tidak punya mimpi, hidupnya tidak punya destiny, ya, hidupnya tidak punya tujuan. Kenapa orang tidak bisa bertekun? Karena dia tidak punya tujuan hidupnya. Tetapi kalau kita punya tujuan hidupnya, maka kita apabila kita berjaga-jaga, ada tekanan yang masuk dalam hidup kita, kita tidak akan mudah hancur. Kita percaya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai kita. Dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan kepada kita. Dia yang berperang bagi kita. Saudara, ketekunan itu harus menjadi gaya hidup rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Punya lifestyle seorang atlet. Seorang atlet itu kita lihat bagaimana dia punya sadar melatih diri untuk berjalan, untuk berolahraga, menjaga stamina supaya apa? Supaya kuat sehingga di dalam pertandingan dia bisa finishing well. Juga demikian dengan kita. Kita harus punya lifestyle seperti seorang atlet, ya, olahragawan yang punya ketekunan untuk mempersiapkan diri, ya, tekun di dalam segala sesuatu, tekun di dalam baca Alkitab, tekun di dalam doa, tekun di dalam mezbah, tekun di dalam berjumpa dengan Tuhan saat teduh, ya. Itu semua harus kita punya supaya apa? Stamina rohani kita ini kuat, saudara. Kita lihat bagaimana Bani Isakar tidak bisa memahami karena tidak punya waktu. Saudara, kita lihat bagaimana Yesus. Yesus sendiri berdoa dan berjaga-jaga. Petrus menyangka Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu saat itu terjadi suddenly. Saudara, kadang-kadang kalau kita tidak berjaga-jaga, ada satu peristiwa suddenly yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba terjadi. Kita tidak kuat, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Kita tidak punya iman, kita tidak punya tujuan, kita tidak mengerti kehendak Allah. Saudara, kita akan hancur. Tetapi kalau kita siap siaga, ada satu keadaan suddenly tiba-tiba dalam kehidupan kita, saudara, kita langsung bisa bertindak, kita langsung bisa kuat, saudara. Kita lihat Petrus menyangkal Yesus itu karena salah satu peristiwa yang terjadi suddenly. Kenapa? Karena kelebihan dari setan itu selalu mengincar kita waktu yang terbaik. Begitu waktu yang terbaik kita lengah, ya, kita nggak punya kekuatan, suddenly dia masuk dan dia ingin hancurkan hidup kita. Saudara, kita lihat apa yang terjadi dengan Daud. Saudara, suddenly dia lagi enak-enaknya perang, menang terus, ya. Umpama kalau hidup kita di dunia ini, umpamanya bisnisnya lagi melebar, kaya berlebar, melebar.
pelayanan kita menjadi luas ya. Dan saudara, kita akhirnya kita tidak berjaga-jaga. Kita dalam satu zona yang nyaman, ya. Kita tidak berjaga-jaga. Dan sehingga ada satu waktu ada suddenly terjadi, maka kita akan hancur. Dan itu juga yang dialami Daud. Waktu dia dalam keadaan menang. Waktu rakyatnya semua berperang, saudara, dia dalam keadaan santai di suatu rumah. Dia suruh Yoab yang berperang. Saudara, dia dalam keadaan santai. Saudara. Daud tidak pernah merencanakan sesuatu yang jelek. Pada waktu itu dia melihat Batseba, istri orang, saudara. Dan Daud tidak pernah terpikirkan untuk dia punya rencana pada waktu itu untuk mengambil istri orang. Ya. Enggak, dia enggak punya rencana, saudara. Dia kan dalam keadaan perjalanan bersama prajuritnya untuk berperang. Tapi waktu itu dia lagi santai, anak buahnya disuruh berperang. Dan dia enggak punya pikiran yang jelek pada waktu. Tiba-tiba suddenly dia melihat Batseba, pemandangan yang tidak dia rencanakan. Ya, dia situasi itu tidak pernah direncanakan oleh Daud. Dan bagaimana sejak itu pedang itu masuk di dalam hidupnya. Sehingga anaknya harus mati. Ya, ngeri sekali. Bagaimana itu pelajaran buat kita. Maka doa Bapa kami mengatakan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ada sebenarnya tidak karena dosa, karena kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak belajar. Oleh karena itu perlu waspada dimanapun, kapanpun kita berada, kita harus tetap waspada. Ketika kita terima Yesus, saudara, kita menjadi orang yang dibenci oleh setan. Ya. Karena setan itu tidak suka pada orang-orang yang dicintai Tuhan, apalagi kita sebagai umat-umat pilihan yang dikasih, itu iblis tidak suka. Ya, dan orang-orang yang sebenarnya terpanggil itu, saudara, itu sungguh-sungguh sangat dibenci oleh setan. Saudara. Karena itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, yang selalu punya stamina yang kuat, yang selalu bertekun, akan senantiasa dikatakan memperbarui kekuatannya. Ini yang akan saya sampaikan, cara hidup orang Kristen, cara hidup orang percaya itu berbeda. Kita harus menghadapi perjalanan iman ya, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemenangan kepada kemenangan lewat level-level ya, level ini naik ke level ini, naik ke level ini, itu. Dan setiap level itu ada proses, saudara. Kita lihat bagaimana perjalanan Abraham dari setiap level ke level, dari Hebron sampai akhirnya dia ke Gunung Moria, saudara. Itu perjalanan dari satu level ke level dan di situ dikatakan prosesnya berbeda. Tetapi di situ Tuhan mengajar kita untuk dalam perjalanan hidup kita harus punya stamina yang kuat. Kalau kita sungguh-sungguh punya stamina yang kuat, kita mengandalkan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, maka yang terjadi ada buah 30, 60, 100 kali ganda. Setiap level ingat punya gaya hidup yang berbeda. Oleh karena itu kalau saudara sedang dibawa Tuhan pada level 1, level 2, level 3, punya style gaya hidup yang berbeda. Karena itu kita harus tetap di setiap level kita berjaga-jaga, kita berdoa, bertekun pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, punya kekuatan melatih diri sehingga kita punya stamina rohani yang kuat. Amin. Dan pagi hari ini saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom, biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap selalu berjaga-jaga dan waspada. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, di dunia ini yang kita hidupi,
Saudara, memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, tapi kalau kita benar-benar dekat melekat pada Tuhan, kita bertekun, punya stamina yang kuat, saya percaya, saudara, apa saja di tengah-tengah dunia jahat yang dikatakan krisis, di tengah krisis, saudara diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya keadaan apapun saudara, saudara akan menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan dari level ke level yang Tuhan bawa dalam kehidupan saudara, saudara punya lifestyle gaya hidup seorang prajurit yang terus bertekun melatih diri untuk sungguh-sungguh membaca Alkitab dan belajar, berjaga-jaga, dan berdoa. Saya percaya Tuhan memberkati saudara semua di dalam segala usaha, pekerjaan, hidup saudara. Amin.